Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Aku ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Semangat di jiwaku adalah bersamamu.
Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah melewati bulan September dengan penuh sukacita. Ini Kau telah hantar kami di bulan Oktober ini Tuhan, di minggu pertama dengan keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kekuatan kami, kesehatan, sukacita kami hanya berasal dari Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah rela mati bagi kami, menebus segala dosa kami, sehingga kami boleh selamat. Yang tadinya kami dilumpur dosa, dan Engkau angkat kami Tuhan, sehingga kami beroleh anugerah Tuhan, boleh kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah ibadah kami yang sederhana ini. Kami percaya kalau hadir, mujizat-Mu akan terjadi, keheranan akan terjadi dalam hidup kami, dalam gereja pelayanan kami di tempat ini. Mari yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, bahkan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap jemaat yang hadir, baik melalui streaming juga Tuhan, akan melawat mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati perjamuan kudus kami juga Tuhan, berkati firman-Mu yang akan Kau curahkan di Oktober ini untuk kami makan dan minum dari kasih firman Bapa. Urapi yang song leader, urapi yang singer, para pemusik-Mu urapi dan pakai lebih dahsyat, para pengkhotbah Tuhan urapi dan juga persembahan Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, apabila kegelapan mencoba mengambil konsentrasi kami patahkan kami Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah umat menyembah, di tengah umat memuji Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang bersuka cita di pagi hari minggu ini, boleh angkat tangannya, katakan saya bersuka cita. Haleluya. Satu Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Amin. Sampai pada hari ini hanya Tuhan
setia. Haleluya. Yang melimpah
Kami juga percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang dahsyat, yang mampu melampaui segala yang kami pikirkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Pada awal bulan November ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Oktober ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah Tuhan Yesus, yang kami tidak pernah pikirkan Kau nyatakan Tuhan Yesus. Kami tidak sanggup, tapi Kau mampu Tuhan. Oh haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima setiap perkataan-Mu Tuhan, untuk ditabur di hati kami Tuhan, menjadi tongkat kehidupan bagi kami, menjadi penguat dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap perkara dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berhadapan langsung dengan Tuhan, pandang wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Yesus kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu. Lihat dalam
tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Tidak pernah berakhir kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap kebaikan, pertolongan, penyertaan-Mu dalam satu minggu hidup Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat kembali menghadap ke rumah-Mu yang kudus, menghadap ke dalam hadirat Tuhan, agar kami kembali dikuatkan dan diperbaharui oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar firman-Mu akan kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk para pelayan Tuhan. Puji-nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah kembali di gereja kita di tempat ini. Kita sudah memasuki bulan Oktober, saudara, ya, di mana kita semakin lagi mempersiapkan diri kita untuk menyambut pelayanan Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari peringatan tentara, itu ya. Anak-anak saya itu kita menjadi tentara, yang mana dia, ya, yang belakang menjadi tentara ya. Iya, si Brian. Hari ini juga kami ada yang diundang ke Monas untuk mengikuti upacara peringatan tentara. Jadi dari ini mereka pulang ke Monas dan di jam 5 dijemput. Hari ini kita di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, dan sudah sering juga mendengarkan khotbah tentang ini, dan hari ini kita kembali dikuatkan untuk kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 kita akan baca secara bersama-sama dengan judul perikop garam dunia dan terang dunia. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan berita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman Tuhan, bagi hari ini adalah salt and light, garam dan terang. Saudara, mungkin kita sering berkata kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang Kristen sampai saat ini masih ada yang belum menjadi garam, masih ada yang belum menjadi terang. Padahal Yesus sudah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi garam dan terang. Bayangkan saudara, ketika seorang chef atau seorang koki dia sedang memasak di dapur, dia membuat sebuah hidangan yang sangat lezat sekalipun, dengan bahan baku yang sangat enak sekalipun, ya. Tetapi kalau masakannya itu tidak ada garam, maka akan terasa hambar. Bukan masalah sejago apa chef itu memasak, bukan masalah seahli apa chef itu memasak, bukan masalah
seenak apa makanan yang dia masak, tetapi kalau tidak ada garam, masakan apapun itu akan terasa hampa. Saudara, kalau makan daging, kalau makan sayur, kalau makan sop, kalau tidak ada garamnya, ya, mungkin kita tidak akan memakan masakan itu, ya. Tidak ada rasa ketika makanan tidak ada garam. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu bukan hanya sebagai memberikan rasa pada makanan, tetapi garam itu juga berfungsi sebagai pengawet. Zaman dulu tidak ada lemari es, tidak ada kulkas. Jadi kalau zaman dulu saudara untuk mengawetkan makanan pakai garam. Ya, garam itu bisa tahan lama. Kalau mumi-mumi zaman dulu untuk mengawetkan mumi itu, mayat itu pakai garam. Jadi garam itu bukan hanya menjaga makanan, tetapi juga menjadi pengawet. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia. Artinya apa saudara? Kita sebagai garam, kita membawa rasa. Rasa itu apa? Yaitu bagaimana kerajaan Tuhan itu kita berikan kepada orang lain. Bagaimana hidup kita ini kita bagikan kepada orang lain, biar orang lain juga merasakan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah garam dunia. Bukan karena dosa yang kita bagikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita bisa membagikan kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan kepada orang lain, sehingga orang yang belum mengenal Yesus bisa mengenal Yesus. Dari mana? Dari diri kita yang menjadi garam itu sendiri. Makanya Tuhan berkata, kamu harus jadi garam yang bisa mengasinkan banyak orang, bisa mengasinkan makanan, dan orang lain akan merasakan makanan itu. Orang lain akan melihat ternyata di dalam diri kita itu ada Yesus. Bukan ada iblis, tapi ada Yesus di dalam hidup saudara. Rasa itulah yang kita berikan kepada orang lain, sehingga orang itu bisa mengenal Yesus melalui hidup saudara. Amin. Kemudian garam itu juga pengawet. Pengawet itu digunakan untuk apa? Agar tidak busuk, tidak cepat busuk, tidak cepat bau. Ya. Biasanya makanan-makanan yang sudah membusuk itu murah. Biasanya ikan itu 1 kilo 40.000, dijual 20.000 atau 10.000. Saudara cek dulu kenapa dijual murah? Bisa saja sudah membusuk. Ya. Biasanya ini produk ini dijual di toko-toko supermarket, harganya lumayan, tapi kok ini dijual murah? Saudara cek dulu, jangan-jangan sudah mau expired, sudah mau kadaluarsa. Ya. Makanya garam itu juga untuk pengawet di dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kebusukan rohani. Agar apa? Agar kita tidak tawar hati kepada Tuhan. Agar apa? Agar asin yang ada di dalam diri kita itu tidak hilang. Karena apa? Karena manusia zaman sekarang itu lebih suka berkompromi dengan dosa, menyerah kepada godaan dunia, kehilangan gairah akan Tuhan di dalam hidup mereka, kehilangan kerinduan akan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga firman Tuhan katakan, jika garam itu sudah tidak asin lagi, maka apa? Akan dibuang dan diinjak orang. Karena apa? Tidak ada gunanya lagi. Saudara menjadi orang Kristen harus berguna untuk Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen harus memberikan manfaat untuk Tuhan. Kalau tidak ada manfaatnya dalam diri saudara untuk Tuhan, apa yang terjadi? Dibuang, diinjak. Artinya apa? Tuhan tidak lagi memberikan berkat, mujizat kuasanya
bagi saudara. Karena apa? Saudara tidak lagi menjadi garam dunia ini. Doamu tidak didengar oleh Tuhan, doamu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Setiap pergumulanmu semakin berat karena Tuhan tidak menolong saudara. Karena apa? Tidak menjadi garam bagi dunia ini. Oleh sebab itu kita menjadi garam. Lalu firman Tuhan juga katakan, kamu harus menjadi terang untuk dunia ini. Saudara bayangkan sebuah di tempat desa yang terpencil, yang masuk ke dalam pelosok-pelosok di pedalaman. Kalau tidak ada lampu di sana, tidak ada terang di sana, maka kita akan melewati mungkin jalan-jalan yang becek, banyak batu, ya kan? Kemudian ada jurang di kiri kanan, ada binatang-binatang yang akan kita lewati. Tetapi kalau ada lampu yang terang, dia akan menerangi sekelilingnya, maka kita pun akan merasa aman ketika kita melewati di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Makanya Tuhan berkata, jadilah terang, di mana terang itu akan menerangi tempat-tempat yang gelap. Ya, seringkali saudara kita diselimuti oleh kegelapan akan dosa. Kita diselimuti oleh kebingungan dan keputusasaan di dunia ini. Karena apa? Banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan yang membuat kita menyerah akan Tuhan. Tuhan, aku give up. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Tuhan, aku sudah tidak berdaya lagi ikut Tuhan. Karena setiap ikut Tuhan, hidupku benar, malah masalahnya makin banyak. Tapi firman Tuhan katakan, jadilah terang di tempat yang gelap. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Makanya firman Tuhan katakan, terang itu bukan ada di bawah gantang, tapi terang itu ada di atas kaki-kaki Dia yang menerangi tempat-tempat yang gelap. Saudara harus menjadi terang di dunia ini, di mana setiap orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami pertobatan ketika saudara hadir di sana. Kalau ada keluargamu yang belum bertobat, jadi terang buat mereka. Kalau ada tetanggamu yang belum bertobat, belum kenal Yesus, jadi terang. Kalau ada temanmu, sahabatmu, rekan kerjamu yang belum mengenal Tuhan, jadi terang untuk mereka. Amin. Oleh sebab itu saudara, bagaimana supaya kita menjadi garam dan terang dunia ini? Yang pertama kita katakan bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat ke-5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes sangat jelas berkata, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan keselamatan surga. Kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Kita tidak mendapatkan mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, dikatakan kita akan berbuah banyak. Karena apa? Yesus itu adalah pokoknya, sumbernya, segala-galanya itu berasal dari Dia. Kita hanya ranting yang menikmati hasil dari pokok, yang menikmati hasil proses yang dilakukan oleh pokok, dan itu akan disalurkan ke ranting-rantingnya, sehingga rantingnya akan berbuah, akan berdaun lebat, akan bertumbuh. Karena apa? Karena terhubung dengan Tuhan dan kita menghasilkan buah. Artinya kita menerima kehidupan, tujuan dan kuasa dari Tuhan. Karena apa? Kita terhubung. Ya. Menjadi terang dan garam dunia ini harus terhubung dengan Tuhan. Saudara, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, hidupmu akan hancur di dunia ini. Dunia ini semakin hari semakin menunjukkan keburukan-keburukan.
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dunia ini kepada setiap kita orang yang percaya. Ya. Terhubung dengan Tuhan itu juga artinya adalah sebagai memberikan kita kekuatan. Kalau saudara punya handphone, ya, kalau handphone saudara habis, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi, kita harus mengecas, mengisi daya. Ya. Kadang-kadang kita panik kalau handphone kita itu sudah lowbat. Sebagus-bagus apapun handphone saudara, mau iPhone, mau apapun, kalau tidak ada dayanya, mati juga. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita punya banyak potensi, kita punya banyak bakat, kita punya banyak keahlian, kita punya banyak kemampuan. Kita bisa bermain musik, kita bisa bermain pujian dengan baik, kita bisa berkhotbah dengan baik, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak isi terus dengan tenaga yang diberikan oleh Tuhan, kita akan merasa kelelahan dan kehabisan tenaga dari Tuhan. Ya, sehingga kita merasa pelayanan ini seperti menjenuhkan, hidup ini membosankan, tidak punya semangat hidup. Karena apa? Karena kita tidak diisi dayanya oleh Tuhan. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita akan diisi terus, diberikan semangat, diberikan gairah untuk melayani Tuhan, diberikan gairah untuk mengikut Tuhan, diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, menjadi garam dan terang dunia artinya adalah kita harus berada di dalam kekudusan. Berkali-kali firman Tuhan yang saya sampaikan berkata, jangan berdosa. Tidak ada orang yang berada di dalam terang dan terang itu hidupnya jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang berada di dalam terang dan terang Tuhan harus jaga kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya seluruh hidup kita harus kudus. Pikiranmu harus kudus, matamu harus kudus, mulutmu harus kudus, tanganmu, kakimu, hatimu harus kudus. Ya, kudus itu artinya apa, saudara? Artinya dipisahkan. Harus dipisahkan dari keinginan dunia ini. Kita harus lepaskan di dalam hidup kita dan kita memulai untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan saudara campur hidupmu yang penuh dosa dengan hidupmu yang dipersembahkan oleh Tuhan. Saudara campur, saudara tidak bisa melakukan itu semua. Makanya anak Imam Eli melakukan kejahatan di mana mereka mempersembahkan korban bakaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hukum mereka. Karena apa? Karena mereka campur persembahan yang tidak layak dengan persembahan yang layak. Mereka persembahkan dan mereka dihukum oleh Tuhan. Ya. Saudara, engkau adalah bait Allah. Hidupmu adalah bait Allah. Engkau adalah bait suci. Tubuhmu adalah bait suci. Firman Tuhan katakan, engkau sudah dibayar, engkau sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Maka kuduskanlah hidup saudara di dalam kehidupan Tuhan. Mulai hari ini, saudara memulai hidup kudus. Agar apa? Agar saudara menjadi bejana yang indah dan bejana yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Orang kalau mau hidup kudus, yang pertama harus ada komitmen. Harus ada niat dalam diri saudara. Kalau kami di dalam ilmu hukum, kejahatan itu dimulai oleh karena ada niat dulu. Saudara sudah punya niat untuk berbuat jahat kepada orang, itu sudah bisa, teman. Itu kami di hukum. Kalau saudara tidak ada niat,
hanya sekedar dari omongan berkata, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau ikut Tuhan, saya mau hari ini benar-benar deh sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi tidak ada niatnya, itu sama saja saudara bohong, penipu. Firman Tuhan katakan saudara seperti seorang yang sedang menipu dirimu sendiri. Lihat kaca cermin, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Jadi harus ada niat dalam diri saudara. Dan saudara berdoa agar Tuhan menguatkan dan memampukan hidupmu agar tidak tergoda untuk melakukan dosa. Ya. Minggu lalu saya kontrol ke rumah sakit dan dokter bilang, Pak, Bapak overweight, gegendutan, obesitas. Waduh. Saya pikir saya masih biasa-biasa saja, tapi saya timbang sudah lewat dari angka 100. Wah. 105. Lalu dokter bilang, Pak, saya ke poligizi. Rujuk ya ke poligizi. Jadi hari itu saya 2 poli PTR dan poligizi. Di poligizi dibilang, Bapak harus diet. Ya. Harus diet. Jam 7 malam tidak boleh makan makanan berat. Saya ini Nasi goreng anak lewat. saya jam 7 malam masih minta nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng. Waduh, gawat ini kan dalam hati. Kurangi makan daging. Wah. Kadang-kadang kalau pulang sekolah mampir ke Senen, ke Lampung Sibotodai, enak juga itu kan. Ya enggak Bapak? Sibotodai ada 2 itu lampunya. Ya kan, pulang-pulang bawa pisang goreng, ya kan. Kurangi makan daging. Perbanyak makan sayur. Wah. Istri saya setiap hari masak sayur labu. Turun darah tinggi. Sayur labu. Waduh. Nasinya dikurangi. Olahraga setengah jam setiap hari. Jalan. Jadi kalau orang beduk ternyata tidak boleh lari, saudara. Harus jalan santai agar tidak lututnya itu tidak menopang dekat tua. Tapi saudara, karena saya sudah ada niat, wah, nggak bisa ya. Obes, overweight. Jadi mulai minggu ini saya sudah mulai kurangi makan. Saya sudah bilang ke istri saya jam 7 malam tidak ada makan. Jadi saya makan malam itu jam 6 sudah makan nasi. Terus anak saya jam 7 malam pesan nasi goreng, saya nggak pesan. Saya lihat aja mereka makan. Nanti kalau udah gede kalian ya. Si Erasmus, tapi nasi goreng. Oke, tapi saya nggak pesan. Sudah mulai makan buah. 2 semalaman kemarin. Pesan apa nasi goreng? Jus. Saya jus. Karena sudah ada niat dulu. Ya. Karena bulan depan saya harus kontrol lagi. Kalau berat saya tidak turun, saya dimarahin. Bapak percuma kontrol ke saya, tapi nggak dilakukan. Jadi saudara, mau hidup kudus, ada niat dulu. Bagaimana untuk memperoleh niat? Berdoa. Sampai kapan saudara hidup di dalam dosa? Sampai kapan saudara menikmati keinginan dunia sampai saat ini? Kapan tobatmu? Makanya ada tulisan kapan tobatmu? Ya. Ada lagi orang panitia hari kiamat, kapan tobatmu? Coba. Ya. Apakah tunggu Tuhan kasih saudara sakit baru saudara bertobat? Apakah tunggu saudara Tuhan kasih saudara masalah yang berat baru bertobat? Apakah tunggu anggota keluargamu dipanggil oleh Tuhan baru bertobat? Apakah tunggu saudara sudah napasnya setengah-setengah, sudah di rumah sakit, sudah pakai tabung oksigen, lalu berkata Tuhan aku bertobat? Apakah harus seperti itu hidup kita? Selagi saudara masih muda, selagi saudara masih kuat, selagi saudara masih sehat, maka
mulailah untuk hidup kudus bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, harus berani bertindak. Ya. Sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengambil langkah iman. Jangan takut gagal, jangan takut ditolak, jangan takut salah, jangan takut untuk dikhianati karena Yesus, jangan takut untuk dibenci karena Yesus, jangan takut untuk direndahkan karena ikut Yesus, jangan takut untuk dikucilkan karena ikut Yesus. Kita harus punya iman yang kuat. Agar apa? Agar kita bisa menunjukkan bahwa iman Yesus itu lebih besar dari segalanya. Ikut Yesus itu tidak sia-sia. Mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus itu tidak sia-sia dalam kehidupan saudara. Ini sudah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh iman kita di dalam Alkitab. Bagaimana Musa harus melepaskan dari kejaran Raja Firaun, tetapi laut bisa terbelah menjadi dua. Bagaimana Daud melawan Goliat yang tubuhnya 3 kali lebih besar dan dia bisa menang atas mereka. Itu merupakan tindakan iman dalam hidup saudara. Maka kita harus punya keberanian untuk melakukan, membawa perubahan dalam hidup saudara. Tinggalkan zona nyamanmu saat ini. Kemarin saya diingatkan oleh Facebook, ternyata gereja ini sudah 1 tahun berdiri resmi dari BPD. Jadi tanggal 4 Oktober itu SK gereja kita itu tahun kemarin diberikan. Lalu saya lihat tuh ternyata sudah 1 tahun ya, yang sahnya ya saudara. Cuma yang perintisannya kan sudah tahun-tahun sebelumnya. Ya. Saya ingatkan dan untuk memulai perintisan gereja di sini, keluar dari zona nyaman. Yang biasanya jam 7 pagi kita masih di rumah, masih tidur. Yang biasanya jam 7 pagi ya kita masih santai-santai. Tapi jam 7 pagi kita sudah ibadah. Kan harus keluar dari zona nyaman. Ya kan? Yang biasanya hari Minggu, hari libur, ya kan? Yang biasanya kita gereja di Kedoya jam 10, paginya masih bisa ya santai-santai dulu dengan keluarga, tapi keluar dari zona nyaman. Jadi kami hari Minggu itu ya seperti hari biasa. Istri saya jam 4 sudah bangun, kami jam 5 sudah bangun, mandi biasa persiapan, jam 6 sudah berangkat. Keluar dari zona nyaman. Kalau dulu sebelum merintis gereja enggak seperti itu, masih santai-santai aja, masih bisa belanja ke pasar. Tapi setelah dibuka gereja ini, jam 7, jam 6 harus berangkat, harus siap. Itulah namanya tindakan iman, langkah iman. Dan kita sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan buat gereja kita. 1 tahun Tuhan menyertai gereja ini. Dan tidak pernah sekalipun kita tidak melakukan ibadah minggu. Bahkan kemarin ulang tahun Kedoya, saya bilang itu kan sore, pagi tetap ibadah. Ibadah kata ibu bapak, iya jalan ibadah. Tahun kemarin Natal kita pagi di sini, sore di Kedoya, 1 hari yang sama kita bisa Natal 2 gereja, jalan. Itu namanya tindakan iman. Tuhan menyertai pelayanan kita, dan Tuhan juga menyertai orang yang sudah melayani Tuhan. Ingat, pelayanan saudara itu tidak sia-sia di gereja ini. Meskipun jemaatnya tidak banyak, tapi ketika engkau membuka hati untuk melayani Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan tampung, Tuhan akan lihat, dan Dia akan menyediakan upah dari pelayanan saudara. Amin. Sebabnya saudara, biarlah hari ini kita menjadi garam dan terang dari dunia ini. Jangan engkau menjadi serupa, tetapi biarlah terang untuk cahaya untuk banyak orang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdiri.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita. Para pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami agar kami menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mau hidup Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau hidup di dalam kekudusan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus sebagai bukti Tuhan telah mengasihi kami, memakai darah salib menebus dosa dan menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan buka hati kami dan memelayakan kami, dan mengampuni segala dosa kami. Dan hari ini kami mau hidup benar dan kudus di hadapan Dia. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lalu saudara, kita akan pujian bukan dengan barat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sebelum kita mulai perjamuan kudus, kita baca firman Tuhan yang ada di dalam saudara, dan itu menjadi berkat untuk saudara pagi hari ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan Dia akan menghapus segala air mata dan mengganti dengan suci. Kita akan kopi, kita akan kanan, kita pilih diri dan dengan dalam firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus.
Silakan kalau kita pikir-pikir. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya. Ayo kita sembah. Haleluya. Haleluya. Mereka suara, mereka cipu dan mengatakan, mereka sudah melakukan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Kau hadir bagi kami. Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin lebih lagi mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin terhubung dengan semakin mendekat akan panggilan-Mu yang mulia. Untuk kami hidup serupa, segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa terpujilah nama-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Haleluya. Biarlah kita semua yang tempat ini bisa menjadi garam dan penerang. Amin. Untuk itu kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Untuk itu kita harus tetap hidup kudus dan melakukan sesuatu pasti. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan Kau sungguh dahsyat menjamah setiap hati kami di tempat ini. Bapak, siapa yang memberikan persembahan, mari berkati setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kita akan satu pujian. Aku diberkati. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus telah menyertai pada kami dari awal sampai dengan akhirnya, semuanya karena kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai perjamuan kudus pada pagi hari ini, semuanya juga karena kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersepakat, kami mendengar setiap doa-doa kami. Kami berdoa bagi gereja di tempat ini, bagi pengembangan tempat ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, kau percayakan untuk pengembangan tempat ini. Biarlah kasih, urapan dan kuasa Tuhan terus menyertai hamba-Mu, sehingga Tuhan pelayanan ini boleh mengembang ke kanan ke kiri. Banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kuasa dan hadirat-Mu menyertai Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Dan saat kemarin dia melangkah untuk melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaannya, apa yang dikerjakan yang berhasil Tuhan. Biar yang menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan Yesus kepada dia melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami yang ada di GBI Sangabalat Selatan Pusat Tuhan, buat terus cabang Tuhan yang ada di Cengkareng ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jam-jam ibadah Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu ya Bapa. Kuasa Kudus-Mu nyata di tengah-tengah setiap Tuhan Yesus gereja, setiap ibadah demi ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau menjadi Tuhan. Biarlah Tuhan tiap api dan tiap awal terus menyertai setiap Tuhan Yesus jemaat-Mu. Kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga membuat mereka terheran-heran dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang baik bagi kehidupan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan, Allah kami Allah yang ajaib, yang sanggup untuk Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, yang menyediakan dan mencukupkan. Bahkan Allah mengenal Jehovah Rafa yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa menyata di tengah kami, di tengah jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa rencana Natal di tanggal 6 ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada apa-apa yang ada pada kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan seluruh kebutuhan buat Natal kami ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan, tanda heran Tuhan, akan kami lihat bahwa Tuhan ajaib bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap tim pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Natal hadirat kuasa menyata di tengah-tengah kami nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami dari perekonomian Tuhan, keamanan. Biarlah Tuhan yang melawat ya Bapa. Berkati juga Tuhan daerah lingkungan kami, kanan kiri muka belakang. Tuhan yang memberkati. Kami boleh menjadi dampak Tuhan berkat, dan mereka boleh melihat bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, pulanglah, bawalah, terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta Tuhan Kristus menyertai kita pagi sampai selama-lamanya. Kiranya